Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, kembali lagi bersama saya Farhana Hamdani di acara yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa Sutra Channel, apalagi kalau bukan Sutra Talk Show. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu sang juara 2 MTQ Internasional di Malaysia 2018. Nah, siapa lagi kalau bukan Ustazah Haja Mastia Lestaluhu. Kepada Ustazah, apa kabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik. Kak Farha ya manggilnya? Ana. Oh, Ana. Oke, Iya. Kak Ana sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini pertama kalinya Ustazah ke Sengkang. Sudah ketiga kali alhamdulillah. Tapi ke Sutra Channelnya baru sekali ini. Oh iya. Ustazah, kan Ustazah ini sebagai juara nih di internasional. Nah, gimana sih Ustazah asal mulanya Ustazah bisa menjadi seorang qori'ah yang terkenal seperti sekarang? Masya Allah. Saya mau sapa teman-teman pemirsa dari Sutra Channel Iya, ya, silakan, dan Ustazah. sahabat-sahabat saya di Mastia Lestaluhu Official, followers Instagram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah sahabat semuanya, pemirsa Sutra Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing sesuai dengan pertanyaan dari Kak Ana ya. Iya. Gimana proses awal saya menjadi seorang qori'ah? Iya. Jadi dulunya orang tua saya sih yang memperkenalkan gimana dunia MTQ. Jadi ayah dan ibu saya itu saling kenal juga karena sama-sama qori. Oh. Jadi bapak ibu saya mendidik anak-anaknya juga Masya ke Allah. bidang itu gitu. Tapi tidak ada paksaan karena memang mereka menunjukkan dengan cara yang bahagia dan akhirnya anak-anaknya juga senang dengan dunia tilawah. Jadi kakak-kakak saya juga, saya punya kakak 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan, dan dua-duanya juga lebih dulu terjun di dunia per-MTQ-an. Makanya mau nggak mau suka semua gitu dengan Al-Quran gitu. Jadi awalnya dari situ, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi Ustazah ini alumni pesantren. Kalau boleh tahu pesantren mana? Kalau memang alumni pesantren Ustazah. Kalau pesantren, saya tidak sekolah di pesantren. Tapi kalau nyantri untuk khusus tilawah, iya. Pondok pesantrennya juga banyak, saya nggak cuma di satu pesantren. Jadi dulu setelah selesai SMA, merantau ke Jakarta, itu 2010. Itu saya belajarnya pindah-pindah, bukan karena nggak betah di satu pondok pesantren ya, tapi karena memang di satu pondok pesantren saya khusus belajar tentang lagu, kemudian direkomendasikan ke pesantren yang lain juga untuk belajar khusus tajwidnya, kemudian pindah lagi ke guru yang bisa sharing tentang bagaimana mengelola suara. Jadi kalau dihitung-hitung 4 sampai 6 pondok pesantren lah yang saya kunjungi. Durasinya 1 bulan, tapi satu yang lebih lama tinggal bersama guru, itu bukan pondok pesantren, tapi nginep langsung tinggal sama guru, jadi seperti keluarganya, itu hampir setahun. Itu belajar khusus suara. Dari umur berapa Ustazah belajarnya? Kalau pesantren itu setelah selesai SMA. Kalau kenal dunia tilawah dari keluarga, jadi dari kecil sudah diperkenalkan. Sudah dilatih ya. Oke. Apakah setiap orang itu Ustazah mempunyai bakat untuk menjadi seorang qori'ah? Misalnya nih, ada seorang yang ingin jadi qori'ah tapi dia pikir suara saya kok nggak bagus gitu, atau itu harus latihan atau gimana Ustazah? Pastinya Allah ciptakan tiap manusia punya potensi beda-beda ya. Suara kita juga beda-beda gitu. Ada yang suaranya lembut, ada yang suaranya lantang, dan kita tidak bisa memaksa diri kita harus sama dengan orang lain gitu. Karena kita juga punya keunikan tersendiri kan.
Dan kalau yang saya pelajari dari proses pengalaman saya, meskipun kita misalnya punya bakat, tapi kalau misalnya tidak dilatih, biasanya juga nggak maksimal hasilnya. Dan ada yang suaranya sumbang, tapi giat, bersungguh-sungguh belajar, juga bisa juara tuh. Jadi nggak ada alasan, aku nggak punya bakat nih. Kalau misalnya Anak ketemu ada orang yang kayak gitu, yang membedakan kita dengan orang yang sukses itu kan kemauan keras untuk berjuang. Sama-sama dikasih waktu 24 jam, makannya juga sama, nasi, sayur, daging, ikan, minumnya juga sama-sama air putih, ya kan? Tapi kalau misalnya kita giat belajar, insya Allah itu sih yang membuat kita cepat sukses atau lambat suksesnya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ustazah Hajah Mastia, kita saksikan pariwara berikut ini. Baiklah, kembali lagi bersama saya Farhana Hamdani di Sutra Talk Show. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ustazah Mastia. Oh ya, acara Sutra Talk Show ini disponsori oleh PT Nur Abika, Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Baiklah, Ustazah, apa sih yang membuat Ustazah bisa yakin atau apa motivasi Ustazah sehingga Ustazah bisa ikut di lomba internasional? Oke. Kalau misalnya pertanyaannya langsung ke internasional, pastinya kita melalui proses dari awal dulu kan ya. MTQ-nya dari kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional, baru setelah itu dikirimkan ke negara lain untuk mewakili Indonesia, menampilkan bacaan kita kan. Jadi status kita kan sebagai duta negara ya. Motivasinya pastinya karena orang tua senang dengan hobi saya juga. Jadi ini hobi keluarga ya, hobi keluarga. Jadi apapun upaya, apapun hasil, karena orientasinya membahagiakan keluarga juga ya. Orang tua juga support, keluarga juga mendukung. Jadi have fun aja. Kalau misalnya kita tampil bahagia kan biasanya juga akan memberikan penampilan yang enak gitu. Orang lain juga senang melihatnya, apalagi kita juga lebih senang lagi kalau misalnya ada orang senang dengan bacaan kita kan. Motivasi yang lain membuat bangga daerah pastinya. Kalau misalnya mungkin pemirsa Sutra Channel mengenal Ambon itu kan banyak kan orang non-muslim ya. Iya. Bahkan saya pernah sekali setelah hadir di acara nikahan Kori ya, setelah itu ada yang nyamperin dan tanya, "Mbak, mu'alaf ya?" Karena mereka pikir daerah timur Indonesia itu rata-rata non-muslim. Bahkan dia pikir Ambon itu tidak ada muslim sama sekali. Jadi kalau misalnya ketemu Ambon yang berjilbab dan sholat, berarti mungkin dia itu mu'alaf. Padahal kan 50-50 sebenarnya jumlahnya. Jadi alhamdulillah dengan kita anak timur bisa punya prestasi, setidaknya kita membangun citra daerah kita bahwa bisa loh, bukan cuma orang Ambon bisa nyanyi, tapi orang Ambon juga bisa baca Quran dan punya prestasi di bidang Al-Quran gitu. Insya Allah. Ustazah kan saya dengar-dengar nih, Ustazah lagi nulis buku ya? Iya, alhamdulillah. Tahu dari mana nih Kak Ana? Dari nih? Instagram. Oh gitu, Masya Allah. Terima kasih loh sudah mengikuti. Iya, gimana tuh? Seperti apa sih isi bukunya, Ustazah? Isi bukunya sebenarnya sedikit dari yang kita bahas pada talk show ini. Jadi kan banyak orang yang sering bertanya, gimana sih cara biar suara tuh bagus? Iya. Gurah itu wajib ya? Gitu. Apa pernah latihan di dalam kaleng ya? Jadi ada yang pernah bertanya kayak gitu, kok suaranya bisa nyaring sih? Apa pernah latihan teriak-teriak di kaleng ya? Terus ada juga yang gimana caranya punya nafas panjang, mengenal irama tuh seperti apa caranya? Kalau kita grogi mau tampil, itu ada ritual-ritual khusus nggak? Gitu. Iya. Biasanya kan Iya, Kak. pertanyaannya seputar itu dan berulang-ulang.
ketemu orang-orang tuh pasti yang ditanyakan itu lagi. Jadi ini buku ketiga saya. Buku pertama masih judulnya sama, Anda Bertanya Mas Tia Menjawab. Jadi itu kumpulan pengalaman saya sejak dari 2002 mengenal MTQ sampai dengan 2016 saya sebagai peserta. 11 tahun saya baru juara internasional, 11 tahun berproses. Jadi kalau misalnya teman-teman pemirsa mau jadi qori'ah internasional atau mau jadi ahli di bidang apapun, nggak ada yang instan. Yang ada tuh cuma mie, itu pun kalau dimakan tidak dimasak dulu kan kurang sehat juga. Jadi segala sesuatu tuh butuh proses, perlu ada jatuh bangun dulu, biar kita tahu kenapa sih hasil itu harus benar-benar dihargai, karena jatuh bangunnya kita itu nggak kaleng-kaleng gitu. Wajar kalau misalnya kita suksesnya lama, karena proses kita juga lama gitu. Jadi selama Ustazah berproses mulai dari kelurahan, kecamatan, apa sih suka duka Ustazah selama menjenjang di dunia pertilawahan ini? Oke. Kalau suka duka bukan hanya di tilawah ya. Apapun kalau misalnya kita belum bersinar kan pasti ada pahitnya ya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita berkembang itu di negeri orang, misalnya saya kan perantau. Pada saat juara internasional itu bukan mewakili Ambon, aslinya Ambon, tapi setelah merantau bersinarnya itu di luar Ambon. Kemudian saya merasakan, oh iya ya, saya cukup banyak nih menabung ilmu dari daerah perantauan, berarti saya pulang harus ngasih juga dong ke teman-teman di daerah saya. Alhamdulillah dengan proses yang tidak mudah, saya dulu 2010 itu ya, terutama 2010 pada saat pertama kali merantau, merasakan gimana pulang pergi rumah guru itu satu kali perjalanan tuh 4 jam itu baru pergi. Jadi bolak-balik itu 8 jam. 8 jam latihannya paling 1 jam atau 2 jam. Itu baru di guru yang satu. Nanti di guru yang lain lagi, yang tinggal yang tadi di awal sesi pertama saya sempat bilang saya sempat tinggal dengan salah satu guru sampai hampir setahun. Itu satu kali latihan itu bisa 2 jam dan dalam satu hari itu bisa 6 kali. Jadi dalam 24 jam kalau dihitung total 12 jam saya tuh teriak-teriak belajar tilawah. 12 jamnya itu bisa main, bisa tidur gitu. Jadi sakit iya, capek iya, sedih iya, kesel sama diri sendiri juga iya kalau misalnya disuruh ulang-ulang kok nggak bisa-bisa ya gitu. Kita lomba ada kalanya saya pernah dinyinyirin netizen ya. Jadi dinyinyirin netizen itu kalau di dunia per-MTQ-an kan hadiah haji dan umroh itu udah kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi selama saya ikut MTQ tidak pernah ada hadiah haji. Tidak pernah ada hadiah haji. Dan di situ saya belajar haji itu bukan satu-satunya jalan adanya di MTQ gitu. Allah kalau mau panggil orang kapan aja dan nggak perlu butuh syarat harus dari MTQ kan. Petani, tukang gerobak, tukang bubur aja bisa naik haji kan. Ada kan sinetronnya, tukang bubur aja bisa naik haji gitu. Jadi dinyinyirin sama netizen itu, kok kamu udah juara dulunya sebelum saya haji, kok kamu udah juara kemana-mana belum haji-haji juga sih. Sampai digituin, udah daftar kan, udah daftar, saya belum daftar. Oh kenapa nggak daftar? Emang juara kemarin nasional internasional itu hadiahnya apa sih? Kepo banget kayak orang ini ya. Netizen gitu. Iya, ya ada aja di bidang apapun pasti ada yang nggak enak, ada yang enak. Alhamdulillah ya kalau semuanya disyukuri sih berjalan aja toh, kita nggak punya kemampuan untuk menutup mulut orang kan. Kalau misalnya nggak enak ya tutup telinga kita aja, pura-pura nggak denger aja daripada nanti dengar sakit hati, cekcok. Ya nggak baik juga kalau diteruskan kan, gitu sih.
Baiklah, sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Ustazah, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Baiklah, mari kita lanjutkan perbincangan bersama Ustazah Mastia. Kemarin kan Ustazah saya sempat buka kayak pertanyaan begitu untuk di Instagram. Nah, ada nih beberapa teman-teman yang bertanya, apa sih tips-tips untuk pemula yang ingin belajar menjadi qori atau qori'ah? Oke. Ya. Kalau ini saya juga sudah jelaskan di buku saya ya, yang sekarang insya Allah akan terbit di awal Oktober ini. Teman-teman kalau misalnya mau dapat penjelasan yang lebih banyak, bisa langsung pesan di Bibliosnya ID, atau saya juga punya asisten yang saat ini bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan buku saya ini. Ada juga karya saya berupa gambus dan VCD berupa tilawah. Nah, yang bisa saya jelaskan singkat di sini, kalau misalnya kita adalah pemula, jadi hurufnya benar, kemudian panjang pendeknya benar, gitu ya. Harus belajar tajwid dulu. Iya, betul banget Kak Ana. Jadi belajar tajwid dulu. Setelah kita udah belajar tajwid, kita bisa belajar seninya. Jadi ilmu Al-Quran tuh ada yang eksak kayak matematika, fisika gitu ya, yang pasti-pasti. Ya 2 harokat ya udah 2 harokat, jangan dipanjang-panjangin lebih gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita belajar seni, itu masuklah ke irama-irama. Itu masuk kajian seni membaca Al-Quran. Nah, kalau misalnya yang awal, pemula, belajar dulu tajwidnya. Setelah itu cari guru yang mengerti tentang seni. Membaca Quran benar tuh nggak perlu suara bagus. Tapi kalau mau baca Al-Quran indah, itu perlu suara bagus. Nah, setelah itu, apakah yang suara fals bisa nggak sih jadi qori? Bisa. Nggak ada suara yang nggak indah. Namanya ciptaan Allah tuh nggak ada yang nggak indah. Cuma dia perlu belajar mengenal nada. Misalnya, yang suara sumbang itu kan sebenarnya maksudnya adalah nada yang tidak pada tempatnya. Misalnya, do, re, mi, harusnya gitu kan? Do, re, mi. Yang sumbang itu do, re, mi. Jadi yang harusnya duduk di tangga 2, dia duduk di 2,5, atau dia duduk di 3. Nah, tidak pada tempatnya, itu yang menyebabkan fals. Jadi kalau misalnya dia udah ngerti nada, fals itu bisa disembuhkan. Jadi kabar gembira buat teman-teman yang merasa suaranya fals atau sumbang. Siapa tahu tuh cuma dia aja yang merasa. Kadang-kadang kan kita nggak pede dengan diri sendiri. Padahal kalau menurut orang lain kita tuh bisa. Jadi kenali dulu diri sendiri, atau kita temui orang yang punya ilmu supaya membantu kita mengenal diri kita gitu, potensi, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Kalau sudah tahu, insya Allah bisa tahu tuh apa nih yang harus aku lakukan nih kalau mau jadi qori profesional gitu. Menjadi qori itu bisa belajar otodidak nggak sih, Kak? Bisa. Bisa belajar otodidak, tapi kalau misalnya dilihat dari kualitas hasil belajar otodidak dengan hasil belajar dengan guru yang paham, itu pastinya lebih bagus ada gurunya. Meskipun sekarang kan dunia serba digital ya, kita bisa belajar dari media. Hanya saja kehadiran guru sebagai sosok orang gitu ya, yang membantu mengevaluasi bacaan kita sudah bagus, benar atau enggak, itu tetap penting. Walaupun banyak media, tetap aja kita masih harus punya guru. Gitu. Keberkahan ilmu juga kan harus ada guru yang bernyawa, bukan media aja gitu. Ini ada juga nih Kak yang bertanya, katanya bagaimana caranya menjaga suara agar tetap bagus dan bagaimana agar nggak demam panggung kalau saat tampil. Mungkin cek suhu dulu. Demam atau enggak? Iya, masa pandemi kan yang dicek suhu tubuh kan. Biasanya kan orang bosen juga, kayaknya butuh alat cek suhu hati juga deh, katanya hatinya panas nih soalnya dicek-cek terus. Nah, kalau misalnya kita mau pertanyaannya tadi yang pertama, suaranya bagus ya? Iya, bagaimana suara bagus? Lagi-lagi sih, kenali nada dulu, belajar nada dulu. Nanti kalau misalnya sudah belajar nada, satu, istiqomah. Gak bisa punya cita-cita setinggi langit, tapi perjuangannya tuh cuma jalan santai gitu. Nanti orang udah sampai di bulan, kita tuh baru
baru sampai di mimpi aja, aku pengen ini, tapi nggak jalan-jalan gitu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi ya? Mengatasi demam panggung. Demam panggung. Demam panggung tuh nggak bisa dihindari. Jangan salah, saya sampai saat ini juga masih demam panggung. Cuma yang membedakan orang yang jam terbangnya udah banyak dengan yang jam terbangnya sedikit, sebenarnya cara dia mengelola rasa demam panggung itu. Demam panggung itu kan kadang-kadang sekurang-kurangnya nih yang paling umum. Udah mau deket jadwal tampil nih, antrian makin panjang di toilet. Padahal kalau sampai di sana nggak ngapa-ngapain juga, cuma ada perasaan kayaknya pengen ke toilet deh, kayaknya sakit perut deh. Dramanya banyak gitu sebelum tampil. Dan nervous atau demam panggung itu sebenarnya hanya berlangsung 1-3 menit di awal aja. Nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi kadarnya. Dan cara kita mengurangi masing-masing orang beda-beda. Ada yang mengalihkan fokusnya dengan merokok. Kalau ada yang bilang, Kori itu nggak boleh merokok, nanti suaranya rusak gitu. Berarti apakah semua Kori nggak boleh merokok? Banyak tuh Kori Inter juga merokok, kuat banget. Tapi bukan untuk dicontoh ya, artinya beda-beda orang itu beda treatment juga, cara dia membahagiakan diri. Katanya, duh kalau misalnya mau tampil nggak merokok nih kayaknya susah deh, jadi kurang bisa inget variasi yang mau dibawa gitu. Ada aja gitu. Ada juga yang harus makan ini dulu nih sebelum tampil nih, harus minum ini dulu, harus pijit dulu, harus apa dulu. Biasanya kan itu kadang-kadang menjadi cara mereka mengalihkan fokusnya biar nggak deg-degan, biar nggak parah banget gitu gugupnya. Dan kalau saran saya sih, biasanya kan kita udah biasa aja nih, tapi tiba-tiba dihadapkan dengan orang yang bacaanmu harus hati-hati ya, lawanmu itu udah juara nasional loh. Ada juga yang kayak gitu, yang awalnya perasaan kita udah damai nih, dia datang tuh bawa ombak, tiba-tiba langsung, gitu ya, cemas lagi gitu. Ada juga yang jangan makan ini dulu, jangan minum ini dulu, mau tampil, pokoknya jangan banyak ngomong, jangan, terlalu banyak larangan. Terus kamu harus itu kan sebenarnya ringan diucapkan tapi membekas sebagai sebuah tekanan gitu loh. Harus ada tuntutan kan. Udah santai aja, kenapa sih? Kan baca Quran tuh ibadah ya. Orang mau ibadah jangan dibikin tegang. Nah, jadi dia bisa santai gitu beribadah. Tapi kalau misalnya harus jangan, yang ada dia nggak menikmati ibadahnya. Itu yang harus difahami, bukan hanya dari sisi sebagai peserta ya, kan ada pembina juga kalau ada MTQ ya, terus ada official juga, terus ada teman-teman yang sesama peserta, ada penonton yang kalau dia nggak mengerti juga susah sih. Makanya podcast ini tuh harus didengar oleh semua orang, nggak bisa cuma kalangan Korea, tapi yang punya saudara Korea atau Kori gitu ya. Jadi sama-sama mendukung. Sukses tuh nggak bisa satu orang soalnya, harus ada support system yang punya satu visi misi yang sama gitu. Sekurang-kurangnya keluarga lah gitu. Ustazah, pesan-pesannya buat para Kori atau Korea calon penerus agar tetap semangat mempelajari tilawatil Quran. Tolong dong Ustazah diberiin motivasi supaya mereka bersemangat untuk latihan. Masya Allah ya. Saya sering bilang ke teman-teman yang sering minta dimotivasi dong, motivasi gitu. Saya sering bilang, mau dimotivasiin sama Mario Teguh sekalipun, kamu tinggal satu rumah dengan Mario Teguh, tapi kalau kamu sendiri dari dalam diri nggak ada kemauan tuh nggak akan bisa. Jadi mau enggak gitu? Saya sering tanya dulu, mau apa enggak? Mau berjuang juga apa enggak? Kalau misalnya cuma sekedar mau, sama kayak gini. Saya punya buku nih Kak Ana. Ini kan buku Anda Bertanya Masih Menjawab ini seri pertama, yang sekarang mau diterbitkan ini seri kedua. Jadi yang ini pertanyaannya hanya ada 63. Hanya ada 63 pertanyaan. Sedangkan kalau buku yang akan terbit di Oktober ini insya Allah ada 143 pertanyaan, kurang lebih gitu. Nah kalau misalnya saya bilang gini, Kak Ana mau buku ini nggak? Mau dong.
Udah gitu aja jawabannya. Enggak sih, Ustazah mau banget gitu. Oh gitu. Ya maksudnya sampai situ aja ya. Jawabannya sampai situ aja. Iya. Ini yang membedakan orang yang kalau misalnya ditanya, kamu mau sukses nggak? Mau. Udah gitu aja. Kamu mau ini nggak? Mau. Hanya sampai di mau. Harusnya kan kalau mau punya ambil dong. Mau nggak? Mau, Ustazah. Tangannya mau, tapi gini aja. Harusnya mau langsung ambil. Nah, orang tuh lama prosesnya. Lama prosesnya. Dia mau tapi dia berhenti di mau aja. Dia nggak mau melangkah untuk lanjut mencapai cita-citanya. Kan cita-citanya punya buku ini. Terus cita-citanya mau punya kaset ini, gitu. Ya, ini kaset VCD Tilawah Mas Lestaluhu. Ini ya. Kemudian ada juga Gambus. Saya juga punya teman-teman tim Gambus. Ini namanya Aufa Qurra Indonesia. Kami tergabung dalam satu kelompok yang pada akhirnya alhamdulillah punya karya yang bisa bermanfaat. Ini sudah sampai ke beberapa negara juga, sudah sampai ke Malaysia, Singapura. Jadi teman-teman bisa memesan di Instagram saya, ada nomor handphone di sana, ataupun ada untuk buku bisa langsung hubungi juga, saya sudah informasikan di Instagram saya. Jadi kalau misalnya mau, jangan cuma berhenti di mau gitu, langsung apa yang harus saya kerjakan supaya kemauan saya ini tercapai gitu. Mau jadi qori, ya udah belajar, cari guru gitu, cari guru yang bisa membantu kita mengenal seni tilawah Al-Quran itu seperti apa. Kemudian kalau saya pribadi gini, saya sering mengatakan kepada diri saya sendiri dan kepada orang-orang yang sering meminta motivasi ya. Saya sering bilang, kalau Al-Quran itu kita yakini sebagai media komunikasi kita dengan Allah. Ini untuk teman-teman yang sering lihat podcast atau postingan saya mungkin sudah sangat hafal. Saya sering bilang kalau kita yakin Al-Quran ini media kita ngobrol sama Allah, sama Tuhan kita, terus kita berniat memperbaiki bacaan Al-Quran kan? Membaguskan bacaan Al-Quran. Berarti itu sama dengan kita mau memperbagus komunikasi kita sama Allah gitu. Kita mau memperbaiki komunikasi kita sama Allah. Kalau misalnya niatnya kayak gitu kan jadinya ibadah ya? Betul. Ya udah itu aja. Kalau ibadah bahagianya bukan cuma di dunia, di akhirat. Iya. Kalau dekat sama tukang minyak wangi, orang bilangnya kita kecipratan wanginya. Dekat sama tukang besi, kecipratan apinya. Nah, dekat sama yang mulia, dekat sama Quran, kita kecipratan kemuliaan. Nanti teman-teman bakal ngerasain deh. Kita bawa ke Ana nih, kalau misalnya jalan, terus di tasnya ada Quran. Terus orang nemuin, Masya Allah gitu ya, Masya Allah alim banget, jalan kemana-mana bawa Quran gitu ya. Atau anak zaman sekarang kalau misalnya masih ngaji, masih sore-sore, kalau di kampung kan mungkin masih ada ya, kalau di kota jarang ya. Nah kalau di kampung kan kita masih bisa lihat anak pulang tenteng Quran, dipeluk gitu ya. Nah kalau itu terjadi di kota, biasanya tuh Masya Allah, solihah gitu ya, dinyinyirin sebenarnya. Tapi artinya apa? Kita tuh disandarkan dengan sesuatu yang baik loh. Padahal cuma nenteng doang, belum tentu kita baca kan Qurannya. Nenteng aja udah dinilai baik. Bisa baca Quran, kadang-kadang tuh sering diminta ceramah dong, gitu ya. Tolong ini dong, ditanya semua tentang keagamaan. Seakan-akan kita nih ustadz-ustadzah, padahal kita cuma sebagai orang yang mungkin mau baca Quran terus gitu. Jadi udahlah, kalau misalnya mau keputusan jadi orang yang mulia bukan cuma di dunia dan akhirat, dekati yang mulia deh. Dekati orang baik, orang akan menilai kita baik. Dekatin Quran, orang akan menilai kita juga mulia gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itulah perbincangan kita bersama dengan Ustazah Mastia pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada Ustazah, semoga kita bisa bertemu kembali Ustazah di perbincangan berikutnya. Insya Allah. Baiklah, jangan lupa nonton di YouTube dan acara ini dipersembahkan oleh PT Nur Abika, Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saya Mas Lestaluhu ingin menginformasikan kepada sahabat semuanya, ada salah satu channel YouTube yang sangat saya rekomendasikan untuk dilihat, yaitu Sutra Channel. Insya Allah di sini banyak informasi, salah satunya adalah video talk show saya. Nanti sahabat semua akan mengetahui bagaimana perjalanan saya menjadi seorang Qori'ah internasional. Silakan subscribe, kemudian komen dan share sebanyak-banyaknya. Dan saya juga merekomendasikan untuk sahabat semuanya yang ingin mendaftar umroh dan haji plus, bisa berkunjung juga bekerja sama dengan PT Nur Abika, Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.